Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dan kita masih di pembahasan babul af'al. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jawazimul mudhari halaman 77. Tentang yang menjazmkan fi'il mudhari. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Berkata musannif yakni Ibnu Ajurrum As-Sanhaji, semoga Allah merahmatinya, wal jawazimu samaniyata asyara. Ya, jadi yang menjazmkan atau amil jazm itu ada 18. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang amil nasab. Amil nasab ada 10 ya, yaitu an, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhudi, hatta, al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Dan sekarang kita ya membahas apa saja amil-amil jazm. Di sini sebutkan ada 18 yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lamud du'a, la fin nahi, la fid du'a, in, ma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Yang terakhir, yang ke-18, ida, ya, artinya apabila fi syi'ri khassatan, ya, khusus pada syair saja. Ya. Asyarhu, penjelasan, ba'da an faraghal musannifu rahimallahu min dzikrin nawasibi syara'a fi dzikril jawazimi. Ya, setelah musannif yakni Ibnu Ajurrum As-Sanhaji ya rahimallahu taala selesai ya menyebutkan amil-amil penasaf ya, beliau yakni Ibnu Ajurrum As-Sanhaji mulai menyebutkan amil-amil penjazm ya, amil-amil jazm. Wal aslu fi jazmil fi'li an yakuna bisukuni, dan hukum asal ya ketika menjazmkan fi'il tandanya adalah sukun ya. Hukum asal jazm itu adalah sukun. Wa yanuba anhu hadfun nuni fil afalil khamsati. Dan sukunnya ini diganti ya dengan membuang nun pada fi'il yang 5. Jadi kalau selain fi'il yang 5 ya jazmnya dengan sukun. Contohnya misalkan asalnya yadhabu zaidun menjadi lam yadhab zaidun ya. Kalau ada huruf jazm di depannya lam, asalnya yadhabu dhammah marfu, ketika ada lam menjadi majzum dengan sukun lam yadhab zaidun. Tapi kalau fi'il yang 5 ya dia jazmnya bukan dengan sukun tapi dengan membuang nun. Misalnya asalnya at-tullabu yadhabuna ilal jami'ati, ketika ada lam ya, at-tullabu lam yadhabu ilal jami'ati ya, asalnya yadhabuna, ketika ada lam nunnya dibuang menjadi lam yadhabu ya, seperti itu. Wa hasbu harfil illati fil fi'l mutal akhiri, dan ya sukun ini diganti juga dengan membuang huruf ilat. Kapan? Yaitu pada fi'il yang diakhiri dengan huruf ilat. Ya, jadi kalau fi'il yang 5 yang dibuang adalah nunnya, tapi kalau fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat yang dibuang adalah huruf ilatnya. Misalkan fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat misalkan adalah yad'u ya. Misalkan kita katakan asalnya al-kafiru ya, yad'u al-kafiru, seorang kafir berdoa. Ketika ada lam di depannya ya, lam di depannya, asalnya yad'u ya, ada waw di situ. Ketika ada lam di depannya menjadi lam yad'u al-kafiru. Langsung dibuang wawnya jadi pendek dibacanya. Lam yad'ul kafiru ya. Ini contoh fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Baik huruf ilatnya waw seperti yad'u, maka dibuang wawnya lam yad'u. Atau ya seperti yarmi, maka dibuang ya-nya menjadi lam yarmi.
ataupun yang diakhiri alif seperti yakhsha, maka dibuang alifnya menjadi lam yakhsha, seperti itu. Wa huwa yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimati. Dan fi'il mudhari itu dijazmkan apabila ya didahului oleh salah satu dari adat-adat atau huruf-huruf atau amil-amil jazm ya. Wahya ala qismaini, dan amil jazm itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Ya. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan, ya. Yaitu amil yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya, jadi kelompok yang pertama, amil jazm yang menjazmkan hanya satu fi'il saja. Wahya lam wa lamma wa lamul amri wad du'ai wala finnahi wad du'ai. Ya. Apa saja? Kita tadi sebutkan bahwasanya amil jazm itu ada 18 ya. Dari lam sampai ida. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya dari 18 amil jazm itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menjazmkan satu buah fi'il saja, ya tidak lebih, yaitu lam, ya. Kemudian yang kedua lamma. Kemudian lamul amr, lam yang maknanya perintah. Kemudian lamud doa, lam yang maknanya harapan. Kemudian la fin nahi, la ini artinya jangan ya. La nahi itu adalah la yang artinya jangan. Fin nahi pada larangan, atau la fid doa, la pada permohonan, ya. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya lamul amr sama lamud doa. Kemudian bedanya la fin nahi sama la fid doa. Baik. Kita lihat sini ada catatan kaki ya untuk pembahasan ini. Wa amma alam wa alamma fa asluhuma lam wa lamma wa innama zidat alaihima hamzatul istifhami, ya. Adapun alam dan alamma, maka sebenarnya alam dan alamma ini aslinya adalah lam sama lamma. Hanya saja ya, alam sama lamma ini adalah lam sama lamma yang zidat alaihima, yang ditambahkan pada keduanya. Apa yang ditambahkan? Hamzatul istifham, hamzah istifham. Jadi hukumnya mengikuti lam dan lamma. Jadi kesimpulannya ya, dari 18 itu yang masuk kelompok pertamanya lam, lamma, dan juga yang turunannya lam dan lamma ya, lam lamma, alam alamma, kemudian lamul amri wad du'a, la fin nahi wad du'a. Jadi memang ini masyaallah urutannya sudah di susun sedemikian rupa sehingga bisa langsung kita kelompokkan bahwasanya dari lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, wala fin nahi wad du'a, ini semua termasuk amil jazm yang menjazmkan satu buah fi'il saja. Baik. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, ma yajzimu fi'alaini wa hiyal baqi, yaitu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Jadi bukan cuma satu fi'il saja, tapi dua fi'il. Wa hiyal baqi, dan dia adalah sisanya. Maksudnya tadi kan kita sebutkan ada 18. Ya, maka sisanya itu adalah kelompok yang kedua. Wala finai wa du'ai, dari mulai in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifa ma wa ida. Ini semua menjazmkan dua fi'il ya. Seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu ya, setelah kita dikenalkan bahwasanya amil jazm ada 18, kemudian dari 18 amil jazm dibagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menjazmkan satu fi'il, kelompok yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Di sini beliau rahimahullah taala, yakni pengarang kitab Al-Mumti', mulai menguraikan makna dari setiap huruf dan juga contoh-contohnya. Lam, yang pertama lam ya. Lam itu artinya tidak ya, atau belum. Wa hiya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, nahwu qouli ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam adalah huruf nafi. Nafi itu artinya peniadaan, ya tidak. Wa jazmin, jazm artinya menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Wa qalbin, qalbin ini membalik ya. Nanti sini ada di catatan kaki apa yang dimaksud dengan membalik. Yaitu lam ini membalik dari fi'il mudhari menjadi makna madi ya. Sehingga kalau kita menggunakan lam ini berarti artinya memang tidak ya. Nahwu qouli ta'ala, contohnya lah firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad ya, tidak melahirkan
dan tidak pula dilahirkan. Ya. Kemudian huruf jazm yang kedua walamma, ya. Walamma wahya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lamma juga sama seperti lam, kalau kita ngirab nanti cara bacanya seperti ini. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ya, nahwu qouli ta'ala lamma yalhaqu bihim, ya. Apa tadi yang lupa jelasin? Lam yalid wa lam yulad, demi contoh adalah yalid dan yulad. Ya, asalnya yalidu dan yuladu ketika dalam jadi sukun dia. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang kedua ini yang lamma yalhaqu bihim, ya. Asalnya yalhaquna, ya, yalhaquna. Ketika ada lamma dibuang nunnya menjadi lamma yalhaqu bihim. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 3. Di sini ada catatan kaki yang menerangkan masalah lamma. Jadi lamma ini mislu lam, ya, seperti lam. Wa faraqatha fi badil umur. Akan tetapi lamma dan lam, ya, si lamma ini berbeda dengan lam pada sebagian perkara, ya, pada sebagian hal. Minha annal manfiyya biha mutawaqqa'u husulihi, ya. Di antaranya yang membedakan antara lam dan lamma, bahwasanya yang manfi, yang dinafikan, sesuatu yang dinegasikan, yang ditiadakan, mutawaqqa' ya husulihi, ya, terjadi hasilnya. Jadi bedanya kalau kita ngomong pakai lamma, ini belum aja, ya, belum saja. Belum saja. Tetapi pada kemudian hari insya Allah akan terjadi, ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lamma yadhuqu adaba, ya, mereka belum merasakan adab, ini belum saja, nanti insya Allah bakal merasakan adab. Jadi ini bedanya lam sama lamma. Jadi kalau kita mengatakan misalkan lamma akul, ya, saya belum makan. Setelah dia ngomong mungkin dia akan makan, ya. Seperti itu. Jadi ini bedanya lam sama lamma. Baik. Kemudian sampai mana tadi kita? Sampai yang huruf jazm yang ketiga, ya. Walamul amri, lam yang menunjukkan makna perintah. Lamul amr. Wahiyal lati yutlabu bihal fi'lu, ya. Dan lamul amr adalah lam yang dengannya, dengan lamnya ini menuntut adanya perbuatan, ya, meminta adanya perbuatan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nahwu qouli ta'ala liyufiq dzu sa'atin, ya. Liyufiq dzu sa'ah, ya. Hendaknya orang-orang yang memiliki keluasan, ya, berinfak, ya. Asalnya yunfiqu. Ketika dalam di sini, ya, maka menjadi majzum karena lamnya adalah lam yang bermakna perintah, ya. Dan ini harus kita bedakan, ya, antara lamul amr sama lam mukai. Kalau lam mukai itu menjadikan fiil mudhari setelahnya menjadi mansub. Tapi kalau lamul amr, ya, menjadikan fiil yang setelahnya majzum, ya. Dan lihat, karena lamul amr sama lam kai ini sama, ya, sama-sama li. Kalau nempel sama fiil mudhari, dia bentuknya li, ya, liyunfiq. Ya. Misalkan jitu li aqra'a. Nah, untuk membedakan mana yang lam mukai dengan lamul amr, lihat konteks kalimatnya. Ya, tentu kalau kita mengatakan jitu li aqra'a, maka lam di sini adalah lam yang menyatakan tujuan atau supaya. Saya datang supaya bisa membaca. Dan mungkin kalau kita ngomong jitu li aqra'a, maksudnya saya datang agar saya, ya, hendaknya saya membaca. Ya, ini nggak mungkin sebagai perintah. Jadi untuk membedakan antara lam mukai dengan lamul amr, lihat dari konteks kalimatnya, dari siyaqul kalamnya. Ini liyunfiq dzu sa'ah, ini surat At-Talaq ayat 7, ya. Baik. Wa ta'ti lid-du'ai indama yakunu talabu minallah. Nahwu qouli ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Dan lamul amr ini digunakan juga untuk doa, untuk permohonan, indama yakunu talabu minallah, ya. Ketika permohonannya itu ditujukan kepada Allah, maka tentu kita nggak boleh mengatakan ini perintah, tapi kita mengatakan ini doa, ya.
ya. Jadi kalau kita ngomongnya sama orang yang sama manusia misalkan, ya bos kepada bawahannya, itu tuh namanya memerintahkan ya. Si bos memerintahkan bawahannya untuk mengadakan sesuatu. Tapi kalau dari bawahan ke bos, tentu kita nggak mungkin mengatakan bos memerintah atasannya, tapi bos meminta tolong kepada atasannya. Begitupun hubungan antara kita dengan Allah. Ya kalau khitab dalam Al-Quran kepada manusia, kepada orang Islam itu disebut dengan perintah. Tapi kalau permohonan kita kepada Allah tidak boleh dikatakan ini lamul amr. Kita katakan lamud doa, ya lam sebagai bentuk permohonan. Ya, di sini contohnya liyaqdi alaina rabbuka. Ini surat Az-Zukhruf ayat 77. Hendaknya ya Rabbuka ya Tuhanmu itu menentukan ya qada, memutuskan atas kami ya, memutuskan tentang perkara kami. Jadi ini adalah karena ini berkaitan dengan Tuhan, maka tentu kita tidak boleh mengatakan ini perintah karena Tuhan itu ya Allah tidak bisa diperintah ya. Adapun kalau dari Allah kepada manusia atau dari manusia yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya, ini disebut dengan lamul amr. Jadi pada hakikatnya lamul amr sama lamul doa sama-sama sama ya. Bedanya hanya dari sisi siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Baik. Kemudian yang keempat ya, huruf jazm yang keempat, walan nahiyatu la nahiyah. Wahiyallati yutlabu biha tarkul fi'li. Ya. Jadi kalau lamul amr itu meminta dilakukan sesuatu, kalau la nahiyah meminta ditinggalkannya sesuatu. Jadi permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan ini disebut sebagai la nahiyah. Nah, qouli ta'ala la tahzan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Ya. Ini dalam surat At-Taubah ayat 40 ya. Wa ta'tilid du'ai nahwu qouli ta'ala rabbana la tu'akhidna. Dan la nahya ini ya datang juga artinya digunakan juga untuk doa permohonan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala rabbana la tu'akhidna. Tuhan kami la tu'akhidna, janganlah kau anggap dari kami. Tentu karena Rabbana sini kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah la nahya, la larangan. Tapi kita bilang ini la fit du'a ya. La yang bermakna permohonan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar tidak kalau ini dituliskan ayatnya kan agar tidak menganggap perbuatan yang kita lakukan kalau kita lupa. Baik. Ini dalam surat Al-Baqarah 286. Di sini ada catatan kaki. Kita baca. Qaulul musannif walamul amri wad du'a wala finahi wad du'a isyaratun ila anna hatainil adataini ma'allahi ta'ala la taliqani illa an takuna lid-du'ai ya. Fallahu la yu'maru wa la yunha. Ya. Perkataan musannif walamul amri wad du'ai wala finahi wad du'ai ya adalah isyarat bahwasanya kedua macam adat ini, kedua macam amil jazm ini ma'allahi ta'ala la taliqani ya. Tidak cocok ya, tidak layak kita sandingkan dengan ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Illa an takuna lid-du'a ya, kecuali ya kalau itu bentuknya adalah permohonan. Jadi tidak mungkin kita mengatakan istilah lamul amr sama la nahya untuk Allah. Karena yang mungkin bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohonnya. Jadi enggak ada istilah lamul amr, adanya istilah lamul doa. Enggak ada istilah la nahya, adanya istilah la fit doa ya. Jadi ini Masya Allah ya, salah satu adab kita, adab ulama kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi tidak hanya memikirkan masalah penggunaan istilah saja, bahkan penggunaan istilahnya pun ya itu diperhatikan mana yang cocok untuk manusia dan mana yang selayaknya kita sematkan atau kita sandingkan bersamaan dengan nama Allah yang Maha Besar. Taib. Fallahu la yu'maru wa la yunha. Maka Allah itu tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Ya, jadi untuk membedakan ya untuk sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bedakan istilahnya. Kalau untuk Allah istilahnya la ya la muddu'a sama la
fid du'a, ya, seperti itu. Wa amma ma ghairillahi idza kana min adna ila a'la fanusammihuma su'alan la du'aan, ya. Adapun ya kalau pembahasan ini bersama ya terkait dengan hal selain Allah, idza kana min adna ila a'la, apabila dari yang lebih rendah kedudukannya ila a'la kepada yang lebih tinggi kedudukannya, fanusammiha su'alan la du'an, maka kita namakan ya sebagai soal, permohonan, ya, permintaan. Ya, la du'an, bukan doa, ya. Jadi kalau dari orang yang lebih rendah kedudukannya, kalau kita bicara ini tentang manusia misalkan, sama manusia, dari orang yang lebih rendah kedudukannya, misalkan dari anak buah kepada bosnya, ini istilahnya adalah soal, bukan doa. Ya, jadi bukan doa juga. Jadi ada perbedaan istilah. Doa itu adalah istilah khusus yang digunakan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesama manusia istilahnya bukan doa, tapi istilahnya adalah soal, permohonan. Baik. Yundaru, ya, silakan dilihat Syarhu Ibnu Utsaimin al-Ajrumiyah. Silakan, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya syarah dari kitab Al-Jurmiyah dan beliau membahas tentang masalah ini. Wa ala al-usul min ilmu usul, dan juga kitabnya Ibnu Utsaimin yang lain, Al-Usul min ilmu usul. Baik. Barangkali untuk sesi yang pertama dicukupkan sampai sini dulu karena ini sudah lumayan panjang pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.